Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sangat bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu semuanya atas nikmat ingkang kita tampi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Gimana kok orang-orang yang setiap kali diberi nikmatnya terkonversi menjadi ketaatan. Jadi syukur itu adalah ketika dengan diberi nikmat sekecil apapun, nikmat itu terkonversi menjadi ketaatan. Karena pilihannya dua, nikmat itu bisa untuk taat atau bisa untuk maksiat. Maka kita berharap kesehatan mata kita untuk taat, untuk mempelajari ayat-ayatnya Allah. Sisa umur untuk taat. Dan ini doa Nabi Muhammad SAW, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, kalau saya masih kasih umur ya Allah, saya minta sisa umur itu tambahan kebaikan. Ziyadah itu tambahan, ziyadatan li, tambahan untukku, fi kulli khair, dalam seluruh kebaikan. Jadi maksudnya kalau jangan ditambah umur sehari, seminggu, sebulan, itu hari-harinya Allah pandu supaya baik. Begitu itu yang kita ingin. Jadi kalau kita ternyata 1 tahun, tapi 1 tahun terakhir ini bisa jadi lebih baik dari 60 tahun yang sudah lewat. Soalnya jangan berdoa wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, sisa umur ya Allah, tambahan kepadaku fi kulli khair, dalam seluruh kebaikan. Berpikir baik, bertindak baik, melihat baik, kemudian ketemu orang-orang baik. Ini penting, ketemu orang-orang baik itu bahkan menjadi salah satu tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Maksud tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Salah satunya adalah dengan ditemukan dengan orang baik. Quran surah An-Nisa ayat 69. Di akhir ayat dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Surah nomor 4 ayat 69. Allah menyebut di akhir ayat dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Ketika jenengan minta jalan yang lurus yang sangat jenengan butuhkan di masa tua, jenengan pengen di atas jalan lurus terus loh. Itu kata Allah, kita disuruh berteman dengan orang-orang baik. Dan disebutkan mereka adalah minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin. Nah, yang bisa kita ketemu sekarang itu wasolihin ini. Jadi makanya ada istilah di orang Jawa itu kumpul kalit yang soleh. Karena memang itu perintah dari Allah untuk kita. Seperti sekarang ini, alhamdulillah. Kesibukan jenengan di masa tua seperti ini dengan berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah soleh semuanya. Insya Allah menjadi jalan yang mulus untuk mendapatkan kebaikan nanti di kehidupan setelah kematian, insya Allah. Sekali lagi, moga kita bersyukur kepada Allah dengan meminta setiap nikmat sekecil apapun betul-betul bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana saya sampaikan, hatta nikmat jari-jari, kalau dengan nggak sehat jari-jarinya itu kan nggak nyaman banget. Saya itu kena trigger finger udah lama ini, sudah agak sembuh sih. Tapi ketika ini kalau pas pagi-pagi sakitnya, trigger finger ini kan sakit banget Itu kalau operasi berapa Pak Edi? Katanya sampai 15 jutaan gitu. Kakak saya pilot dioperasi 15 juta, tapi ya kuat lagi itu Pak. Kuat lagi. Makanya saya biarin aja. Nah, ini sebagai pengingat buat saya. Kata di dalam Al-Qur'an dikatakan tumbar. Oh, masalah nanti saya praktekkan. Nanti setelah mah nanti jenengan kasih resep ke saya. Masya Allah. Itu kan nikmat yang mungkin orang anggap kecil, tetapi kadang-kadang cukup mengganggu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk sekecil apapun nikmat betul-betul jenengan rasakan betul, ya Allah, ini nikmat darimu, saya mau pakai untuk ketaatan. Makanya doa tadi penting lagi, wal hayata
Ziyadatan li fi kulli khair. Ini sebenarnya doa agak panjang. Itu air doa begitu. Kalau saya masih dikasih umur, ya Allah, saya minta kepada Engkau diisi dengan kebaikan. Berpikir baik itu kan dari Allah juga. Dengan diberi berpikir baik, lintasan hati yang baik, kemudian bertindak baik, itu murni dari Allah kita mintakan. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 186. Nih, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi ayat itu dikatakan, wahai Muhammad, kalau orang-orang tanya kepadamu tentangku, tentang Allah maksudnya. Jadi orang-orang kan kadang tanya-tanya di zaman waktu itu, tanya tentang kehidupan, juga tanya Allah tuh kayak mana. Maka jawablah, kata Allah, fa inni qarib, saya itu dekat banget gitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya mengabulkan doa-doa bagi orang yang aktif berdoa. Nggih, maka bisa bersyukur tuh minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang bisa bersyukur, yaitu mengkonversi setiap kenikmatan sekecil apapun menjadi ketaatan. Itu coba jangan rasakan betul nggih. Kalau jangan dapat nikmat sekecil apapun, nikmat itu usahakan terkonversi menjadi sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar nggih. Apalagi nikmat yang besar yang orang umum mengatakan besar, harta yang banyak, itu kan orang umum mengatakan besar. Padahal yang kecil-kecil itu justru yang kadang-kadang membuat kita itu berpotensi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini kisah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan beliau itu dikatakan menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab karena kebiasaan mensyukuri hal-hal yang kecil yang umumnya orang nggak bersyukur. Mata bisa melihat pagi-pagi, ya Allah, alhamdulillah, saya kok pagi ini melek masih bisa melihat. Kadang-kadang kita lupa yang kayak gitu, ya enggak? Padahal coba kebayang nggak kalau jenengan ditutup matanya pagi itu 1 jam aja, dan mumetnya kayak apa? Atau misalnya jenengan ke kamar mandi, yang ini sering saya katakan nih, Pak Edi sudah dapat materinya nih. Kalau jenengan dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, doanya apa? Ghufrana. Ghufrana artinya apa? Ampunanmu ya Allah. Jenengan di kamar mandi, habis buang air besar, jenengan keluar, doanya ghufrana. Ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa bahwa nikmat buang air besar itu luar biasa. Gitu. Nek ora iso terus kepiye? Iya kan? Sakit sama bu dokter dia del-del itu khususnya. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita merasa itu tuh biasa aja dari Allah, padahal itu nikmat besar dari Allah. Nah, itu yang saya katakan, coba rasakan ketika kalimat syukur adalah menjadikan setiap nikmat sekecil apapun terkonversi menjadi ketaatan. Itu maksudnya. Nah, kalau sudah sepuh seperti ini, harusnya ilmu-ilmu kayak gini itu masuk betul, merasa betul. Karena saya yakin kesehatan buat jenengan sekarang sesuatu yang sangat mahal kan? Iya enggak? Namanya udah tua itu kadang-kadang ya encok lah, inilah itu, iya kan? Walaupun jenengan ahli di bidang kedokteran tetap aja sakit kan, nggak bisa menolak. Maka setiap kali ada hal yang dirasa kita kok saya kayak kurang bersyukur, ghufrana. Seperti contohnya tadi, ya astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Atas kelalaian saya minta ampun ya Allah. Itu ya ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Jadi rasakan betul setiap hari-harinya jenengan berlalu, rasakan betul. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Manusia adalah kumpulan hari-hari. Jika lo lewat satu hari buat jenengan, maka satu bagian dari diri jenengan sudah hilang. Nanti akan ada masanya hari-hari itu selesai. Sampai hari terakhir jenengan. Saat itulah jenengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kalau tahu seperti ini, berarti sehari ke depan eman-eman banget kan kalau kita nggak bersyukur kepada Allah. Karena nanti sore kita berarti sudah kehilangan satu partisi dari kehidupan kita yang tidak bisa balik lagi. Kalau subuh kita tadi nggak khusyuk, ya sudah, itu ditulis hari ini subuhnya nggak khusyuk. Tidak bisa ketemu dengan itu lagi. Kita hanya akan ketemu dengan yang di depan kita. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menyebut yang sudah berlalu itu jauh, yang akan datang itulah yang dekat. Maksudnya bagaimana? Jauh itu berarti nggak akan ketemu lagi kan? Sholat subuh jenengan tadi itu jenengan nggak akan ketemu lagi, nggak bisa. Jenengan mau bayar 1 juta miliar untuk balik ke subuh tadi nggak bisa. Makanya jauh yang sudah lalu itu. Yang dekat adalah yang di depan kita nih. Sholat duhur kita nanti, belajar kita hari ini yang dekat. Ini yang akan ditulis dalam lembaran-lembaran kitab yang jenengan akan terima nanti.
Nggih. Oh, dulu tanggal sekian belajar ini itu. Itu yang dekat buat kita. Itu yang kita gapai. Yang sudah lalu sudah, kita nggak bisa rubah sama sekali. Apa hikmahnya? Berarti kita ingin 1 jam ke depan baik, 2 jam ke depan baik, 3 jam ke depan baik. Kan begitu nggih. Karena nanti yang ini tuh udah lewat ya sudah. Tulisannya nggak bisa diapa-apain. Rufi al-qalam dalam bahasa hadis. Rufi al-qalam itu tulisan nggih, pena. Rufi al diangkat kolam. Begitu jenengan sudah lewat, ya udah yang pena di sini udah diangkat, pindah ke sini, nulis di sini. Yang di sini sudah lewat, udah nggak bisa apa-apa. Makanya yang tahu seperti ini kan pasti akan memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Oh ya, tadi saya terlambat sedikit, mohon maaf. Tadi udah mau berangkat, ada jamaah baru pulang umroh datang ke rumah. Saya mau langsung pamit kok ya nggak enak. Saya udah lihat jam sebenarnya, udah kasih kode, tapi belum juga. Ini karena kebetulan saya tadi di rumah sendirian, istri ngantar anak sekolah, jadi nggak ada pengganti yang menemani. Akhirnya jadi telat 10 menit. Saya udah WA ke Pak Edi tadi, kemungkinan telat ini Pak Edi saya. Gitu. Sebenarnya persiapannya sudah sejak jam 7 rencana berangkat. Kalau dari Google Map itu tulisannya 25 menit di Google Map. Saya lewat jalan terobos itu lebih cepat, alhamdulillah. Jadi itu nggih, tetap senantiasa bersyukur. Yang kedua, selalu diingatkan untuk terus ikhlas di dalam ibadah. Ini dulu ketika saya belajar di pondok, sebelum mulai materi pasti diingatkan ini. Pasti diingatkan ikhlas, 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 ikhlas. Kenapa? Karena kita akan pulang kepada Allah dengan bawa itu. Jadi dengan sudah haji 10 kali, kalau nggak ikhlas karena Allah, hilang pahalanya, nggak ada apa-apanya. Jadi dengan sodako 10 miliar, kalau nggak ikhlas karena Allah, maka nggak ada artinya apa-apa. Makanya Rasul menyebutkan ada fitnah atau ujian atau dosa yang bahkan Rasulullah lebih khawatir dibandingkan fitnah Dajjal. Jadi dengan tahu fitnah Dajjal itu, Dajjal itu menengadahkan kepalanya ke langit. Langit turunkan hujan, turun hujan. Dalam kondisi terik matahari, Dajjal mengatakan, langit turun hujan, turun hujan. Saking saktinya. Dajjal datang ke tempat yang tandus, dikatakan ambiti, tumbuh jadi hijau tiba-tiba. Itulah fitnah luar biasa. Makanya pada waktu dikatakan ibu-ibu, orang-orang perempuan diikat di rumah tuh, karena gampang keseleong, bisa Cilacap. Gampang ke bawah maksudnya. Hebat banget ya, sehingga kita mempercayai itu, padahal itu ujian buat kita. Salah satu fitnah terbesar adalah Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal fitnati min fitnati Dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian, ini sahabat loh ya, tentang sesuatu yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, asirhul khafi, yaitu syirik kecil. Ariya adalah riya, yaitu jenengan beribadah bukan karena mengharap wajah Allah, bukan mengharap pahala dari Allah. Dikatakan di situ, ayakuma rajulu, seseorang berdiri yusolli untuk sholat, fayuzayyinu sholatuhu, kemudian dia baguskan sholatnya karena dia tahu di belakang lagi ada yang lihat dia. Rasulullah contohkan ibadah sholat loh, ibadah yang paling pokok saja, kata Rasulullah, bisa nggak berpahala karena dia membaguskan sholatnya karena tahu ada yang melihat. Ini ujian gitu. Ujian gitu. Contoh misalnya dengan dulu waktu masih muda. Kalau sekarang sudah tua insya Allah enggak. Waktu masih muda gitu. Ibu-ibu kebetulan mertuanya kiai misalnya gitu. Jadi kan tiba-tiba ketika mertua datang itu rajin banget sholat. Tahajud, sing tahu tahajud. Duha. Ben ketok karo mertuane rajin. Dalam hati ki mertua aku ora mulih-mulih ngopo, ya wis kesel ya. Itu berarti jenengan sedang beribadah bukan mengharap wajah Allah. Walaupun besar, walaupun besar. Maka saya katakan walaupun jenengan sudah haji 10 kali, kalau tidak betul murni karena Allah itu enggak berpahala. Makanya di Mahat itu, di pondok itu selalu kalau mau ngaji di pagi hari ba'da subuh itu mesti yang dibahas pertama masalah ini dulu, masalah ikhlas. Duduk jenengan ini, ya Allah, saya ingin menghilangkan kejahilan saya untuk bisa beribadah kepada Allah, mendapatkan wajahmu, mendapatkan pahala darimu. Itu Bapak Ibu semuanya selalu, dan itu seluruh ibadah. Seluruh ibadah jenengan melayani suami karena ya memang Allah perintahkan saya untuk berbakti.
Saya cari wajahmu ya Allah. Kemudian jenengan sodako, ya Allah, ya memang diperintahkan. Sodako itu bukti keimanan. Kata Rasulullah, sodako itu burhan. Sodako itu bukti keimanan. Maka saya bersodako karena engkau ya Allah. Itu maksudnya. Dan ini harus dirawat Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Nggih. Jadi kan surah sering Al-Kahfian toh kalau malam Jumat? Iya. Nggih. Ayat terakhirnya di situ. Ayat terakhirnya kalimatnya adalah faman kana yarju. Matur nuwun Pak Edi. Faman kana yarju, umpami panjenengan yarju niku ngarep-arep tenan. Liko bertemu rabbihi dengan Rabb panjenengan berarti masuk surga maksudnya. Falyamal amalan sholiha, maka beramal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan sekali-kali dengan kondur sedo membawa dosa syirik. Dua syaratnya nggih. Jadi jenengan masuk surga itu syaratnya dua. Jenengan tidak syirik, berarti jenengan punya kalimat la ilaha illallah yang sempurna. Yang syaratnya 7, rukunnya 2 itu yang dulu pernah ditanyakan oleh Ibu. Belum dibahas juga ini. Jadi jenengan punya la ilaha illallah itu harus ini, harus penuh ini. Syarat yang 7, 2 rukunnya kalimat la ilaha illallah itu harus sempurna betul. Karena kalau ini nggak dipenuhi, kita bisa keluar dari Islam nggak kerasa. Nanti kita insya Allah pada saatnya dibahas. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh juga syaratnya 2. Yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasulullah. Ikhlas karena Allah dan caranya betul sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar sholat itu dalam rangka itu, dalam rangka sholatnya semakin menyesuaikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tujuannya. Karena diterimanya amal itu ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah. Di dalam hadis arba'in disebut di hadis nomor 1 dan hadis nomor 5. Nanti kalau jangan belajar hadis arba'in, hadis pertama menyebut tentang ikhlas, hadis nomor 5 tentang supaya kita sama dengan Rasulullah tata caranya. Contoh ya, saya pernah contohkan ke jenengan. Jenengan pagi-pagi sholat subuh, sehat, ikhlas karena Allah, betul-betul ingin dapat kebaikan dari Allah. 4 rakaat. Diterima enggak? Subuh 4 rakaat diterima enggak? Padahal lebih oke loh nih. Makanya kadang-kadang orang yang keliru dalam ibadah sering ngatain, "Lah tujuanku apik kok." Ya ibadah itu enggak ada yang tujuannya enggak bagus, Bapak Ibu semuanya. Tapi diukur bagusnya itu sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak. 4 kan kesannya lebih bagus dari 2. Ya enggak? Lebih keras, lebih butuh waktu, kayaknya lebih dekat ke Allah. Tadi enggak diterima. Karena unsur yang kedua nggak dipenuhi. Unsur pertama adalah ikhlas, udah dipenuhi. Saya ikhlas karena Allah, nggak ketahuan orang, nggak pamer. Tapi 4 rakaat, nggak diterima. Karena berselisih dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka di masa sepuh itu sepertinya dengan memang penting banget membahas bab ini nih. Supaya sisa umur tuh berkualitas betul. Mungkin orang oke, tapi berkualitas betul. Itu yang penting sebenarnya. Nanti kita akan belajar sholat tentang tumak ninah. Jadi nanti penekanan nanti, karena kita hanya praktek mungkin, karena jangan akan paham nanti lewat teorinya. Nanti prakteknya itu saya lebih menekankan ke tumak ninahnya. Tumak ninah tahu nggih? Berhenti sejenak senilai bacaan dalam rukun itu. Itu arti tumak ninah. Berhenti sejenak sesuai dengan senilai dengan bacaan 1 kali dalam rukun tersebut. Contoh, nanti kita akan contohkan. Contoh ruku, saya contohkan. Dengan ruku itu, ya dengan tumak ninah itu ngaten. Tumak ninah itu tuh rukun nggih. Artinya kalau nggak ada tumak ninah, jangan batal sholatnya. Kalau jenengan berimam, imamnya nggak tumak ninah, jangan ikut batal. Contoh ruku. Kita ruku seperti ini nggih. Misalnya, ini kan diusahakan lurus. Kemudian ini 3 hadis. 1 bentuknya renggang, bukan begini. Kemudian yang kedua diletakkan di lutut, bukan di bawah lutut. Banyak juga tuh yang di bawah lutut. Rumong sohih itu. Padahal hadisnya mengatakan
renggang diletakkan di lutut. Kemudian hadis yang terakhir, seandainya ada gelas diletakkan di atas punggung, tidak tumpah airnya. Nah itu memang butuh hal. Ustadz, saya itu sudah agak tongkok. Nah itu di luar kemampuan. Nih. Tapi intinya hadisnya begitu. Nah, tumakninah itu senilai bacaan ruku. Bacaan ruku apa contohnya? Subhana rabbiyal azim. Itu yang paling pendek. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi juga sahih. Atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka dikatakan tumakninah jika nih. Kalau dokter mesti paham ini. Tulang-tulang kembali ke tempatnya dulu. Ruku ya ruku betul. Bukan gini. Subhana rabbiyal azim. Bukan. Itu enggak tumakninah itu. Jenengan letakkan dulu sempurna, set. Nah, udah kembali baru subhana rabbiyal azim. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Sampai kembali. Jenengan kan rasain tuh. Tulang-tulang kembali kepada tempatnya, tegak, iktidal harus tegak, baru kemudian Rabbana walakal hamd. Makanya kalau ada sholat selikur rakaat 7 menit niku pripun? Coba, sah enggak itu? Itu mau dicarikan dalil ulama manapun enggak sah itu. Gimana ceritanya? Nggih. Jenengan sholat isya 4 rakaat 4 menit, 5 menit. Lah ini selikur rakaat 7 menit. Pernah lihat nggak tuh di YouTube tuh? Tolin. Ini gimana? Saya meneliti itu Pak Edi. Apa toh alasannya? Ketika diwawancarai, ulamanya bilang karena di sini banyak karyawan pabrik yang butuh waktu cepat. Subhanallah Bapak Ibu. Itu salah satu tipuan setan yang paling dahsyat. Orang dibuat dengan dunianya, dia lalai tentang akhiratnya. Nih. Saya sering bacakan ayat ini nih, ayat jenengan nanti ingat-ingat nggih. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ittaiz zakah. Kata Allah, orang yang dipuji itu Bapak Ibu semuanya, ini jangan perhatikan betul terkait dengan sholat tadi loh, yang enggak khusuk tadi itu loh, adalah orang-orang yang sibuk dunianya, bukan orang nganggur yang dipuji oleh Allah itu. Tetapi kesibukannya enggak membuat dia lalai zikrullah, lalai sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat kudu cepet sebab urusan dunianya, itu keliru. Nggih, paham nggih? Jadi yang dipuji itu orang sibuk, bukan orang nggak sibuk. Nek nganggur terus sholatnya berantakan, ya kebangetan banget. Nggih. Ini orang sibuk tapi dia tetap jaga sholatnya, rapih sholatnya. Nah itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih. Jadi itu nggih. Nanti kita belajar tentang tumakninah itu Pak Edi. Karena hadis tentang rukun sholat itu, jangan perlu tahu nih, hadis utamanya tuh terkait dengan al-musi'u fis sholatihi, orang yang buruk sholatnya, itu judul hadisnya. Jadi hadis tentang rukun sholat itu justru karena ada orang yang sholatnya tuh buruk. Al-musi'u fis sholatihi, orang yang buruk sholatnya. Dia datang ke Rasulullah, tiba-tiba dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia datang ke Rasulullah, kasih salam, Rasulullah jawab, kata Rasulullah, sholat ya meneh. Weki urung sholat, begitu kata Rasulullah. Orang itu sholat lagi. Setelah selesai datang ke Rasulullah lagi, disuruh lagi, kowe sholat meneh yo, kowe urung sholat. 3 kali. Stres to niki, wis pengin telu ke, salah terus. Ya Rasulullah terangkan kepadaku tentang tata sholat. Nah itu yang akan menjadi dasar kita belajar sholat. Oke, nanti di bab rukun kita akan belajar tentang orang itu keliru karena tidak tumakninah. Jadi ini poin nih, tumakninah adalah rukun sholat, itu. Jadi ini nyampur materinya Pak Edi, karena contohnya biar nanti nyambung dengan yang ini. Bismillah. Tunggu diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak orang yang kalau meletakkan ruku itu di bawah, banyak itu. Padahal itu keliru, keliru. Baik, kita sekarang di bagian masih di muqaddimah penulis ini, dikatakan segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan dan ampunannya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kita,
dan kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Ini saya bacakan kitabnya dulu nggih. Siapa saja yang diberi Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ini namanya bagian dari khutbatul hajah yang saya pernah sampaikan ke jenengan. Tadi saya membaca itu, innal hamdalillah. Itu artinya tadi. Innal hamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi nanti kalau Pak Edi, Bu Edi di Aroyan dengar Ustadz baca kayak seperti itu maksudnya itu. Segala puji bagi Allah, kita memujinya. Jadi kita tuh senantiasa memuji Allah. Nanti ada hadis mengatakan alhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan nanti. Ketika jangan ditimbang di mizan, ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Saking luar biasanya. Maka ulama kalau mau ceramah mesti innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saya memujinya, meminta pertolongan kepadanya, mohon perlindungan kepadanya, begitu. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selalu begitu kan? Saya juga selalu begitu kan? Karena ini memang standar panduan dari para ulama untuk kita selalu ingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibacakan Quran surah Al Imran 102, An-Nisa 1 dan Al-Ahzab 77:1. Itu paket yang tadi saya bacakan di depan. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Quran surah Al Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Itu pasti dibaca oleh asatid. Ini dengan dengar penceramah manapun. Kalau yang penceramah lurus, insya Allah mesti baca itu. Karena memang panduan dari Rasulullah. Kemudian An-Nisa 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan engkau dari seorang diri. Kita tahu awalnya dari Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Adam punya pasangan Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya. Kalau Adam itu langsung dibuat oleh Allah langsung, makanya biar dibuat oleh tangan Allah langsung. Kalau saya menyebutkan tangan Allah, jangan bayangkan tangan Allah kayak tangan manusia, itu istilah untuk menyebut. Tapi bahasa Al-Quran menyebut seperti itu. Yad itu ya tangan, tapi jangan bayangkan yad itu seperti tangan kita, berbeda. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kita tahu, kita punya Abul Basar yang kedua adalah Nuh alaihissalam. Adam alaihissalam berpindah sampai Nuh alaihissalam. Kemudian dari Nuh alaihissalam sebagian besar dihilangkan, tertinggal 4 anaknya Nuh alaihissalam yang ada di kita. Kita itu bapak kita yang kedua ya Nuh alaihissalam. Semua orang semuanya keturunan Nuh alaihissalam dari 4 anaknya itu. Kemudian dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jangan perhatikan ini Bapak Ibu coba. Kalau ada orang sampai dengan saudaranya bertengkar, ancamannya besar sekali di dalam Quran surah Muhammad ayat ke-22, 23, 24 itu ancamannya besar sekali. Orang yang dengan saudaranya, dengan kerabatnya kok bertengkar, subhanallah, hati-hati. Seandainya setiap umat Islam itu mempraktekkan ilmu yang dalam Al-Quran, sebenarnya kami yakin betul negara itu jaya, rumah tangga itu bagus. Saya kemarin waktu tempatnya Pak Ayo itu saya ceritakan ke istri, Masya Allah, saya tadi barusan hadir ke keluarga yang Masya Allah bisa menjadi contoh seperti itu, nggak harus nunggu lebaran berkumpul. Itu Masya Allah, Masya Allah. Karena memang begitu. Yang dengan namanya kalian saling meminta, saling menolong. Jangan sampai menjadikan berkeluarga, jadikan ketakdir sugih misalnya. Kok ada sedulur sing susah, jangan sampai nggak tahu tuh keliru.
Pastikan di data tuh. Mungkin ya orang satu keluarga bisa beda-beda kan. Ada yang rezekinya longgar, ada yang mungkin tidak longgar. Jangan ketika jenengan longgar itu sebenarnya perintah dari Allah untuk jadi orang yang lembut, untuk berbagi. Bukan untuk malahan justru untuk memamerkan kekayaan, bukan sama sekali. Bisa jadi loh Bapak Ibu, orang yang miskin di keluarga jenengan itu bisa jadi yang paling soleh loh ya. Bisa jadi karena dialah jenengan masih dilindungi oleh Allah. Jadi coba jenengan perhatikan ayat ini. Kita disuruh saling silaturahim. Hancur dunia ini ketika silaturahim itu nggak terjaga. Quran surah Muhammad disebutkan, kalian hendak menghancurkan dunia dengan putusnya silaturahim. Benar itu ibu-ibu. Makanya ilmu yang pertama diangkat dari para ulama sebelum kiamat adalah ilmu faraid. Faraid tahu nggih? Ilmu tentang waris. Nanti ilmu waris itu akan hilang. Kenapa kalau ilmu waris hilang jadi hancur dunia? Karena sedulur gelut. Coba bayangin. Lah nek satu kandung saja saling bunuh, apalagi dengan orang lain. Hancur dunia. Makanya jangan perhatikan, ulama-ulama faraid itu mati muda rata-rata. Makanya ketika saya ditawarkan, Ustadz mau belajar faraid, enggak dulu lah, nanti dulu urung pengen mati. Karena rata-rata ulama yang belajar dalam tentang faraid itu kecenderungannya cepat. Di Aroyan sekarang dipelajari Pak Sinten? Pak Sunarto itu. Alhamdulillah banyak macam panjang, Masya Allah. Biasanya ahli faraid itu ada aja. Karena memang yang diangkat kali pertama dari dunia ini ilmu faraid, ilmu tentang waris. Coba jangan sekarang jadi tahu kan betapa pentingnya hubungan baik dengan saudara. Bayangin sampai kiamat itu ditandai dengan ilmu yang terkait dengan hubungan saudara itu diangkat dulu. Nek wis gelut do sedulur niku wis udah hancurlah. Negara itu dibangun di atas rumah tangga toh. Kalau masing-masing rumah tangga udah selesai, memang pemerintah susah kan? Nggak susah. Satu keluarga yang susah ditolong oleh keluarga yang ini. Itu kan sudah selesai tuh di level keluarga tuh. Sehingga Pak Camat dan lain sebagainya nggak pusing mikirin panjenengan, mikirin kita maksudnya. Makanya kalau sampai jenengan diberi kelonggaran, kok sampai ada keluarga yang susah, keliru kita. Jangan sampai orang yang miskin di keluarga kita yang mengetuk rumah kita. Kita yang ketuk rumah mereka, Bapak Ibu semuanya. Jadi diajarkan di keluarga kami. Keluarga kami itu ada yang, saya kebetulan setelah hijrah kan nggak punya apa-apalah setelah hijrah itu. Tapi saya dulu pernah mengalami sugih. Dan alhamdulillah saya waktu itu walaupun ilmunya belum cukup tapi sudah biasalah kalau misalnya ke rumah saudara ya bawa lengkap, ya pokoknya lengkap lah. Ini lengkap. Kalau apalagi kalau lebaran itu saya di mobil tuh kita bawa sekitar hampir 20 pack besar itu untuk mereka. Ketakdir sekarang tidak kondisi seperti itu. Karena dari keluarga saya itu enggak sepenuhnya belajar agama juga. Kalau keluarga istri, keluarga kiai, alhamdulillah. Akhirnya itu kadang-kadang kita yang lagi miskin kan ketuk ke rumah orang kaya itu malu. Enggak? Dikira nanti minta, ya kan, sehingga seharusnya yang ketuk rumah itu orang kaya datang ke saudaranya yang miskin. Ya bersyukur kalau jenengan ternyata keluarganya mampu semua. Tapi kalau ada yang kekurangan, pastikan jenengan yang kaya yang ketuk mereka. Karena mereka tuh malu mau ketuk jenengan. Nah ini selalu dibacakan di dalam ceramah-ceramah kita. Kemudian innallaha kana alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kita. Nah ini udah visi akhirat banget ini. Kalimat Allah selalu mengawasi kita. Maka di antara doa kita adalah, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang selalu merasa diawasi oleh Engkau. Minta itu kepada Allah. Bahasa Indonesia saja. Duh Gusti Allah, kula nyuwun teng jenengan, atau bahasa Jawa nggih, supados termasuk orang yang merasa selalu diawasi. Coba kalau jenengan merasa diawasi terus-menerus. Kemarin sudah sampaikan itu muraqabatullah istilahnya itu, atau ihsan. Itu kan nikmat sekali. Jenengan pasti akan bersikap, bertindak, melihat, mendengar yang baik-baik saja. Quran surah An-Nisa ayat ke-1. Kemudian Al-Ahzab 77:1. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar saja. Ini penting,
Perkataan yang benar saja. Ini butuh ditimbang-timbang. Mengeluarkan kalimat itu butuh ditimbang-timbang. Jangan sampai keluar kalimat kecuali sudah dengan pikir betul. Ini. Terutama kepada pasangan kita, anak kita. Kadang-kadang kita kalau merasa udah deket, Allah ngomong ploto. Sembarang we. Ya kan, ke orang lain kita jaga-jaga gitu. Ke pasangan kita. Makanya sering saya sampaikan ke Pak Edi juga bahwa saya termasuk orang yang setiap hari mungkin minta maaf ke istri nggak kurang dari 2-3 kali setiap hari. Ini beneran Pak Ibu, bukan cerita khayalan. Ini beneran. Saya minta maaf sama istri setiap hari. Kenapa? Saya merasa sebagai kepala rumah tangga mungkin banyak hal yang kurang. Nih. Yaitu contohnya misalnya keluar kalimat embok maksud saya nggak menyakiti tapi dia sakit hati misalnya. Kan kita tidak tahu nih. Ya namanya orang meskipun pasangan kan kadang-kadang dari latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang bisa saja maksudnya kita nggak menyakiti tapi menyakiti. Maka saya minta maaf ya Mi, kalau hari ini ayah ada yang kurang pas di hati. Tenang. Nah, pastikan kata Allah, ini perintah Allah loh ya ini. Quran surah Al-Ahzab 77 itu perintah Allah, jangan keluar kalimat itu harus benar. Wahai orang-orang yang beriman, pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita kalimat yang benar saja. Itu kata Allah, itu perintah Allah. Kata Allah, kalau jangan bisa begitu, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amal kita selanjutnya. Itu yang kita ingin tadi itu loh. Wal hayata siyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, sisa umur kebaikan ya Allah. Sisa umur kebaikan saja buat saya ya Allah. Itu jangan akan dipandu dengan kalimat yang benar, dipandu yuslih lakum a'malakum. Amal berikutnya itu akan dibuat baik oleh Allah. Jenengan itu bisa berbuat baik karena Allah pandu jenengan kan, bukan karena hebat-hebatnya kita. Nggak ada urusan walaupun jenengan profesor harus buat elek wae. Gini apa nggih? Banyak juga profesor yang perilakunya orang karu-karuan, banyak juga. Apalagi sekarang zaman YouTube nih. Kadang-kadang profesor sekarang ngomong A, besok ngomong B, terjadi. Loh, kok bisa ya orang dengan kualitas tinggi kayak gitu kalimatnya, kita bisa merasakan. Mungkin ada kalimat-kalimat yang nggak terjaga. Nih. Kemudian yuslih lakum amal wa yaghfir lakum dunubakum. Ini penting banget buat kita. Dan akan diampuni dosa jenengan yang telah lalu. Coba kalau jenengan kalimatnya betul, Allah akan perbaiki dan Allah akan ampuni dosa jenengan. Di ayat-ayat dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adzima. Itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang paling besar. Itu nggih. Nah, ini mukadimah dari penulisnya nggih. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya. Ini belajar dengan saya itu satu paragraf lama banget Pak Edi. Karena penghayaan sebenarnya. Saya termasuk orang yang sangat suka membaca. Karena dulu ketika di Mahat juga begitu. Dari 70 orang belajar yang jadi dai cuma saya tok Pak Edi. Padahal sama teman-teman dari UGM banyak pada waktu itu. Karena kebiasaan baca, dan sekarang alhamdulillah saya ceritakan dengan sedikit ini contoh kebaikan. Saya hijrah Bapak Ibu semuanya itu betul-betul saya ceritakan ke dengan satu aja. Mudah-mudahan saya nggak nangis menceritakannya. Satu malam kami itu sampai nggak punya apa-apa. Dari orang yang tadinya serba ada, rumah, baik, kendaraan pribadi nggak satu. Kemudian kita hijrah total. Bahasa hijrah itu maksudnya bahasa saya meninggalkan riba Bapak Ibu. Nih, saya kan di perumahan itu selalu berhubungan dengan riba. Nih, mohon maaf jika jangan masih ada yang dengan riba, nggak usah kecil hati. Saya tidak sedang menghukumi, misalnya dalam pegawai bank misalnya, saya tidak sedang menghukumi. Nih. Semuanya itu berproses. Yang penting jenengan jangan pernah mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi haram. Paham nggih? Hukum tetap hukum. Perkara kita belum bisa itu cerita lain. Nggih, paham nggih? Saya hijrah itu meninggalkan seluruhnya. Termasuk rumah saya nggak punya. Waktu itu saya ngontrak lagi. Kendaraan tersisa satu ini karena dulu bisa belinya cash ini dulu. Makanya saya pertahankan. Satu malam. Amar, anak saya yang imam di Aryan itu Pak, lapar. Ternyata kita nggak punya apa-apa ibu-ibu. Ini beneran kisah terjadi. Subhanallah. Saya orang yang tidak tahu istilah nempur. Tahu nempur nggak? Ya. Beli sedikit nasi, apa namanya, beras. Ya, saya orang punya waktu itu nggak pernah beli kayak gitu. Belinya mesti satu kandi kan. Sehingga saya nggak tahu cara beli sedikit itu nggak tahu. Sehingga ketika nggak ada betul waktu itu. Kita itu ngambil gantung di samping rumah. Gantung tahu nggih? Kalau tempat saya namanya gandul. Kita masak itu.
Kates. Kita masak itu untuk amar itu. Gantung. Kates. Nggih, tempat saya namanya gandul, tempat saya. Nggih. Kita pernah merasa seperti itu ibu-ibu semuanya. Nggih. Nah, apa maksudnya? Ya, saya ceritakan kayak gini untuk ini. Ada proses yang dilewati seperti itu, nggih. Ini ustadznya dengan itu mengalami kayak gitu loh ya. Jadi saya itu bukan orang yang cuma teori insya Allah yang saya sadarkan gitu. Maunya sabar yang kemarin Bu Oyo tanyakan. Dan itu satu pembahasan 1 jam Bu Oyo itu tentang itu. Ada 3 tahapan sabar. Kemarin waktu di tempatnya Bu Oyo tanya tentang bagaimana tips sabar. Saya pelakunya saya pelaku sabar insya Allah. Bayangkan, jenengan kebayang nggak punya anak lapar nggak ada apa-apa jam 3 pagi. Gimana coba? Wah itu subhanallah. Dan itu terjadi, saya mengalami betul. Karena kebodohan saya nggak tahu. Karena sebenarnya kan bisa aja ke warung, belilah 1 kilo 2 kilo dulu kan sebenarnya bisa kan. Tapi waktu itu saya nggak ngerti, tadinya orang serba ada kan. Nah itu, masya Allah. Sekarang ya, saya hidup ngontrak. Ya. Tetapi masya Allah, pertolongan Allah itu luar biasa. Minggu ini ada seorang jamaah yang tadi datang, yang dari datang pulang umroh. Beliau itu WA ke saya waktu di Raudhah. Ustadz, meskipun saya tahu kalau doa itu katanya nggak bagus kalau berdoa untuk yang bersangkutan diperiksa bersangkutan, tapi saya ingin Ustadz bahagia. Paham maksudnya nggih? Kita berdoa, ya Allah, tolong supaya Pak Edi dapat hidayah. Kan nggak bagus kalau katakan Pak Edi baru saya doakan, bisa nggak makbul kan? Tapi dia motivasinya ingin memberitahukan ke saya bahwa saya di Raudhah berdoa untuk jenengan Ustadz. Doanya panjang dan sampai saya pun sampai berbismillah itu. Ini yang tadi datang tadi pagi ini barusan. Dalam 12 hari beliau di sana itu banyak keajaiban yang saya terima. 1, ada orang jamaah kasih saya tempat tinggal. Jadi ini per Februari nanti saya punya tempat tinggal di samping masjid yang sangat ramai Pak. Jadi saya nanti nge-imam di situ, saya ngurus masjid itu. Rumahnya juga nyaman, masya Allah. Di kontrakan 5 tahun itu langsung dibayar berapa? 80 juta kalau nggak keliru. Oleh seseorang. Bayangkan, ketika hijrah karena Allah, ada kan dikirimkan orang-orang begitu? Iya enggak Bapak Ibu semuanya? Maksud saya Pak, coba jenengan pikirin bahwa kalau jenengan komitmen di sisa umur, jenengan mungkin akan dipandu oleh Allah melakukan hal-hal besar. Orang keluar 500 juta sampai 1 M hanya untuk ngurus 1 orang, kalau bukan karena karunia dari Allah mustahil, sulit. Nih. Dan hari Jumat saya ditelepon oleh seorang jamaah juga. Baru cita-cita sih beliau. Beliau kebetulan punya usaha properti. Dia katakan, Ustadz, saya barusan untung dari penjualan rumah 300 juta. Tahun ini kita prediksikan mungkin bisa 4-5 unit. Saya ngelis untuk memberangkatkan umroh. Jenengan nanti di list pertama Ustadz. Bayangin coba. Di dalam kondisi yang saya kalau pribadi sekarang sulit. Tapi Allah kirimkan orang-orang seperti itu. Jangan bisa bayangkan, saya replay dari keadaan saya hijrah sampai makan saja sulit, sampai kemudian diberi tempat yang kayak Rasulullah itu, buka pintu langsung masjid itu. Masalah di masjidnya nyaman Pak Edi. Begitu saya masuk ke situ dibelikan karpetnya yang Turki itu yang tebal. Ustadz, supaya jenengan nyaman di masjid ini, kita ganti semua karpetnya. Masya Allah. Coba buah doa dari jamaah juga, doa bersama. Makanya saya juga minta doakan jenengan. Mudah-mudahan istiqomah dimudahkan oleh Allah. Masya Allah. Demikian juga saya, jenengan insya Allah senantiasa berdoa. Makanya jangan pelit berdoa. Kita bicara akhirat itu jangan pelit berdoa, Pak Ibu. Saya kayak gini ini memperhatikan jenengan satu-satu insya Allah wajahnya. Apalagi kita punya video kan. Insya Allah kalau malam kita saling mendoakan. Karena kita berharap pertemuan kita di sini bukan hanya di sini kan, kita di surga nanti ketemu lagi. Amin. Ya, insya Allah. Ya. Itu sedikit mohon maaf agak melenceng sedikit, tapi juga sepertinya punya hikmah insya Allah kisah itu. Itu yang sekali pakai untuk rekam sekarang itu udah baru itu. Itu juga dari orang yang itu kasih rumah itu 9,5 juta harganya itu. Yang HP baru. Makanya nanti gambarnya lebih jelas dan lebih terang. Gara-gara dia saya nge-share yang di sini itu, Ustadz kok gambarnya agak kurang jelas gitu. Terus dia bilang, mungkin alatnya yang kurang bagus Ustadz itu. Terus saya belikan yang baru siap gitu. Beli 9,5 juta. Terus ininya harga 1,5 ini. Ini juga baru nih, makanya nanti lebih jelas nanti. Yang di sana lebih jelas. Masya Allah.
Ada orang baik begitu, masya Allah. Masya Allah. Kemudian di paragraf berikutnya dikatakan jam berapa sekarang Pak? Jam 9. Masih longgar insya Allah waktunya. Kita belajar sholatnya nanti kita nggak lama banget kok insya Allah. Karena nanti lamanya ketika teorinya. Kalau praktiknya kan sebenarnya sudah biasa kan, sudah biasa. Nah, teorinya yang akan lama. Kata penulisnya, segenap puji bagi Allah, zat yang dengan kematian mematahkan leher para penguasa durjana. Itu kalimatnya medeni banget. Kata penulisnya, segala puji bagi Allah, zat yang dengan kematian mematahkan leher para penguasa durjana. Jadi kalau menjadikan sekarang punya pemimpin kok dirasa kurang pas, nggak usah pusing. Ini urusannya Gusti Allah. Tugas kita apa? Bangun malam, ya Allah, lembutkan pemimpin kami, ya Allah. Begitu harusnya. Jangan menghujat. Apa perlunya kita menghujat pemimpin? Dia pemimpin kita, mau apapun, setuju tidak setuju. Saya ada yang diprotes, tapi aku ya rasa setuju tenan ya Ustaz. Punya baik pemimpin. Doain. Yang punya hatinya dia itu Allah. Iya, kita boleh nggak setuju, kurang cocok, mangkel mungkin. Ya Allah, koyo ngono mentok kebijakan itu, ya kan? Kita jengkel. Tapi lantas kalau kita jengkel apa efeknya? Dia lebih berkuasa? Ya enggak? Dia yang punya hak. Mendingan kita bangun malam, ya Allah, lembutkan hati, kalau zaman sekarang lembutkan hati Pak Prabowo, supaya kebijakannya baik. Kalau semua orang berdoa kayak gitu, masa iya nggak didengar sama Allah? Ya nggak? Daripada dengan demo mencak-mencak di sana, akhirnya rame ribut, nggak karu-karuan, nggak kontraproduktif lah. Ini manhaj salaf itu begitu Pak Edi. Kadang-kadang yang buatan kurang pas tengah hati rasanya, pengen jengkel lah orde. Tapi tahan diri. Karena apa? Ingat yang berkuasa atas dia adalah Allah, yang dengan kematian akan patahkan leher para penguasa. Dipatahkan itu bisa jadi dengan kematian, bisa jadi dengan diturunkan dari jabatan yang mudah bagi Allah. Mendingan kita doa baik saja. Coba, apa untungnya kita mendoakan jelek? Gak ada. Kita doakan baik aja. Kemudian meretakkan punggung para Kisra. Orang berkuasa kadang-kadang sak penake dhewe. Ketahuilah, yang paling berkuasa adalah Allah. Dialah yang akan mematahkan punggung para Kisra dengan kematian. Begitu mati mau orang berkuasa seperti apapun lah, memang bisa apa dia? Ya enggak? Wong baru lengser saja kadang-kadang sudah bingung. Ya kan? Apalagi mati. Ya kan? Makanya di sini udah, kita nggak usah ribut pokoknya, nggak usah ribut. Gini apa nggih? Nggih. Ya mangkal sidik, mangkal sidik. Saya kadang-kadang diprotes masalahnya. Ustaz, jangan terlalu lembut kayak gitu toh. Yo, ngelawan sidik ora apa-apa. Yo ngelawan nek kowe mampu, nek ora mampu, malah kowe ingin di penjara. Ya kita tahu di UGM itu lagi ribut masalah itu kan, kadang-kadang di grup alumni itu pada ribut sendiri-sendiri. Kita angkatan saya 97 itu kadang-kadang ribut. Nah, sangat cetok itu ngopo toh? Wis tinggalin aja sementara gitu. Pikir yang lain gitu. Kemudian mengandaskan angan-angan para kaisar. Ini berlaku untuk kita juga. Rasulullah dalam satu hadis sahih menggambar Rasulullah. Gambarnya begini, kotak begini. Ini hadisnya sahih, bikin kotakan. Kemudian Rasulullah bikin garis-garis begini. Kemudian ada garis satu lurus. Ke sana jauh. Rasulullah katakan, manusia itu di sini nih. Cita-citanya ke sana. Ini gambar ini nih. Seperti ini, Rasulullah bikin gambar. Seret, ini garis-garis ini. Garis. Kemudian ada gambar garis satu panjang. Sampai ke sana jauh. Inilah angan-angan manusia, sampai ke sana jauh banget. Padahal ajalnya di sini nih. Kadang-kadang orang itu aduh mikir sampai 7 keturunan. Jenengan kita mriki niki, Pak. Pun rampung. Niku Rasulullah ingatkan. Ini apa ini? Garis-garis ini. Ini adalah godaan-godaan pintu-pintu kemaksiatan. Kalau kita tengok masuk, nonton sinetron saja, gibah, masuk ke sini jebakan-jebakan ini. Sementara kita angan-angannya sampai ke sana, maka angan-angan jauh itu buruk. Maka berlindung dari angan-angan yang jauh. Cita-cita dengan angan bedanya apa? Angan-angan itu jauh tapi nggak melakukan sesuatu. Cita-cita itu jangan melakukan program. Boleh yang bisa cita tinggi, tapi kan
Jadi gini, cita-cita ini membuat kita didirect perilaku sekarang. Apa yang jenengan dapat 5 tahun ke depan kan buah dari hari ini. Berarti apa yang jenengan dapat di akhirat buah hari ini. Di teknik kimia itu belajar namanya PPK, perancangan pabrik kimia. Tugas akhirnya itu nih. Perancangan pabrik kimia itu membuat dari raw material menjadi barang jadi yang bisa dimanfaatkan, bisa dijual, ada untungnya. Raw material, barang yang bukan apa-apa, diproses menjadi apa-apa. Dihitung faktor ekonominya juga, ini payu apa ora. Kan begitu nih. Artinya apa? Hasil akhir ini itu kita akan membuat kita tuh punya proses di sini. Berarti jenengan kalau ingin surga, ya diprosesnya di sini nih. Paham nggih? Harus betul prosesnya tuh yang menuju. Wong ingin surga kok gibah pendak dino. Ya ora nyambung. Ya enggak? Ingin punya keuntungan di sini hasil akhirnya. Raw materialnya jelek. Mungkin kita bukan siapa-siapa awalnya. Urung ngerti ilmu agama, bukan anak orang kaya. Tapi kalau dengan proses yang baik, nanti kita akan mendapatkan hasil akhir yang baik. Paham ibu-ibu? Maka kita seperti itu. Ini dikatakan orang berkuasa kan aduh banget. Orang berkuasa, orang berkuasa wis pikirannya tangan itu. Ketahuilah para kisah mati di sini dengan tidak bisa apa-apa. Nggih. Itu. Dan itu berlaku buat kita, Bapak Ibu semuanya. Makanya saya katakan kalau jangan punya harta sepertika wakaf. Sepertika untuk wakaf itu yang akan jenengan pakai di akhirat. Enggak semuanya diwariskan. Enggak semuanya diwariskan. Kalau jenengan meninggal kan berlaku hukum waris, otomatis diwariskan. Tapi jenengan pastikan yang sepertiga itu untuk wakaf, karena itu yang akan jenengan pakai di sana, yang akan jadi kendaraan jenengan di sana. Ya kalau puterin jenengan APKB, ini orang, ini para patio soleh, duitnya jenengan bunggu opo. Itu yang saya ceritakan kemarin di Aroyan. Ada yang mantunya nggak karu-karuan, kita yang capek habis oleh mantu kita, anaknya kita yang perempuan diamui, subhanallah. Ada kisah kayak gitu. Saya cerita kayak gini, kisah nyata loh Bapak Ibu semuanya. Datang ke saya orang tua begitu, Ustaz, ya Allah saya kok di masa tua diuji begini. Tapi dari situlah dia rajin ke masjid Pak. Gara-gara kisah itu dia rajin ke masjid, nangis-nangis di masjid. Wah itu Pak, dulunya jenengan pecicilan tuh, sekarang rajin ke masjid. Loh, alhamdulillah. Dia mantu kaya ngono manfaat buat jenengan. Nek orang jenengan nyatanya orang yang masjid gitu. Itu nggih. Jadi semuanya ada hikmahnya bagi orang-orang yang baik insyaallah. Mereka yang hatinya enggan mengingat kematian, Bapak Ibu semuanya. Kebanyakan manusia itu apalagi kalau cukup tuh enggan mengingat kematian. Pura-pura tidak akan mati. Pura-pura. Pada tahun ini jenengan badhe pecah mboten? Ya, pecah lah. Tapi hidupnya pura-pura. Pura-pura enggak akan mati. Dan ini fakta. Bentuk pura-puranya apa? Ya belum taat. Iya kan? Berarti kan dia pura-pura enggak ingat mati. Kata-kata mati dalam bahasa Al-Quran itu al-wa'id, sesuatu yang pasti, janji yang pasti. Tapi kenyataannya kita kadang-kadang subhanallah. Orang seukuran jenengan loh, seumur jenengan itu sudah nggak ada loh rumus pelit Bapak Ibu. Harus lomoh, harus. Karena apa? Ketika kita ingin kembali dalam rangka untuk itu, ya kan? Nanti kita akan bacakan ayatnya. Kita tuh ingin balik ke dunia dalam rangka untuk sedekah. Bukan sholat loh ya, nggak sempatnya dengan sholat. Maka mumpung kita masih sehat, dengan masih punya harta, gunakan tuh betul sebaik mungkin. Ya itu saya contohkan, ada orang begitu loh. Itu tahu nggak yang beli mic ini, gara-gara saya mau ngerekam. Dulu kan saya pakai rekaman yang tambahan pakai kabel itu Pak. Saya pasang seret, kok macet. Setelah selesai, ditanya Ustadz kenapa nggak jadi ngerekam? Error tadi micnya. Harga mic berapa Ustadz? Langsung kayak gitu itu. Jadi ada orang-orang yang cepat banget nangkep peluang kebaikan. Nah di level jenengan sudah harus seperti itu. Ada peluang dari Allah sedikit saja langsung dieksekusi. Tidak harus besar, tidak harus besar. Apa yang jenengan mampu lakukan segera. Maksudnya kalau ada peluang langsung, karena peluang itu nggak datang setiap waktu untuk jenengan. Berlalu masa sudah ganti lagi satu hal. Dan setan tugasnya membuat mengipasi kita. Kalau kamu sedekah fakir loh ya, kamu miskin loh. Begitu ayat yang mengatakan. Makanya setan itu nggak mau kita jadi orang yang lomoh. Padahal itu yang paling diingini oleh kita. Jadi enggan mengingat kematian, sehingga ketika janji kebenaran itu datang, al-wa'd bil haq, yaitu janji yang hak yang pasti datang. Jadi istilah kematian itu begitu dalam Al-Quran disebutkan, janji yang al-haq yang pasti datang, yaitu kematian. Kemudian menghampiri mereka,
maka mereka pun ingin kembali ke kehidupan dunia. Ini satu poin di paragraf ini, poinnya itu. Monggo sambil diurin. Apa dalilnya? Adalah Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100. Ayat ini tolong jenengan nanti di rumah dibuka-buka. Ini Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Al-Mu'minun ayat 99 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Artinya demikianlah keadaan orang-orang. Ini untuk orang kafir sebenarnya. Pelajaran untuk ayat tertuju orang kafir, tapi manfaatnya untuk kita semua. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, mereka mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi ketika benar-benar mati tenan, yang selama ini mereka pura-pura tidak tahu, enggan untuk mengingat kematian, begitu datang betulan, dia mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah, rabbirji'un. Kemudian dikatakan, la'ali a'malu sholihan fima tarok, agar saya dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Kapan ditinggalkan? Ketika hidup. Jenengan sekarang. Jenengan sekarang. Kadang-kadang kita meninggalkan sholat malam, kadang-kadang meninggalkan sholat duha, dan. Kita punya harta, kita tinggalkan sedekah kita, bahkan sebagian zakat mal yang wajib hukumnya bahkan ditinggalin. Subhanallah, bahkan ngakal-ngakali supaya nggak zakat. Kalau sudah mau sampai nisabnya dirubah supaya dibelanjakan, supaya nggak nyampe-nyampe. Orang Yahudi itu kayak gitu. Orang Yahudi itu kayak gitu. Kon zakat misalnya kambing 40, udah 39 didol 5. Orang pernah tekan nisabnya, nggak pernah zakat. Itu kan berarti ngakali hukum. Subhanallah. La'ali a'malu sholihan fima tarok, supaya kami bisa beribadah beramal soleh yang dulu saya tinggal. Dulu buat mereka adalah sekarang buat kita. Paham ya? Mereka orang udah mati. Dulu maksudnya ketika masih hidup. Mereka ingin hidup. Kita masih hidup, Bapak Ibu semuanya. Maka jangan lewat waktu kecuali potensi yang optimal pada kita optimal. Ya apa saja. Jadi kan bisa apa saja. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, saya dengan ilmu. Optimal. Saya hari-hari ya begini Bapak Ibu semuanya. Belajar, mengajar. Iktikaf. Belajar, mengajar, iktikaf. Kayak gitu aja. Oke. Sempat kemarin Pak Edi, saya kemarin sempat hampir pengen balik ke bisnis lagi ketika kebutuhan semakin banyak, anak-anak di pondok. Kebutuhannya banyak. Sempat saya bilang sama istri, nih aku kurangi jadwalnya Pak ya, saya tak balik lagi ke usaha lagi. Tapi setelah saya timbang ulang, enggak lah. Sudah hidup apa adanya saja, yang penting kita di jalan yang Allah kasih potensi di situ. Istri saya bilang, enggak semua orang yang mengerti itu bisa menerangkan ayah, begitu bahasanya. Banyak orang berilmu, tapi kadang-kadang menerangkannya enggak jelas. Saya masih ingat waktu di MIPA dulu. Saya 1 tahun di MIPA, matematika murni, di UGM juga. Mungkin sebagian jenengan tepang, Profesor Muslim, almarhum, rahimahullah Rasulullah, Allah menjaga beliau. Beliau pintar, kalau menerangkan kan muter-muter. Kadang-kadang mahasiswa di belakang pada ngantuk. Rampung, kadang-kadang beliau ketawa sendiri. Setelah menerangkan 2 papan tulis sama dengan 0. Hihihi, ketawa sendiri, kita ikut ketawa. Pintar, tapi nggak pintar menerangkan. Nah ini yang sering istri saya bilang, ya orang kayak ayah itu sedikit. Bisa menerangkan itu sedikit maksudnya. Itu tuh titipan dari Allah, amanah yang harus disampaikan. Iya nggak Pak Hedi? Kadang-kadang kita mendengarkan mungkin dia dokter, tapi kadang-kadang menerangkannya nggak mudeng kita. Ya kan? Guru saya juga ada yang dokter, yang mau mendengarkan tuh sedikit. Dokter Aris Munandar Pak, yang di Aroyan itu termasuk muridnya itu ya nggak banyak Pak. Karena orang bisa tahan mendengarkan beliau tuh butuh perjuangan. Beliau menerangkan kan sekarang udah banyak berubah sekarang alhamdulillah. Dulu ketika saya belajar itu susah gitu dimengerti. Jadi kalau ya
70 peserta yang tahan cuma 3 orang akhirnya. Yang ikut 3 orang. Karena memang nggak mudah. Tidak setiap orang bisa menerangkan. Kata istri saya, kamu tuh punya itu. Maka amanah, jangan kembali ke bisnis. Kita hidup apa adanya saja. Jadi mereka ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh. Maka itu poin kita, Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Poin kita jangan masih di dunia itu amal soleh itu. Jadi dengan mendefinisikan saya punya apa ya untuk beramal soleh. Itu. Kalau di kedokteran, kalau sudah pensiun, apa yang dilakukan? Masih bisa praktek ya? Masih. Artinya kan masih bisa memanfaatkan ilmunya terus-menerus loh. Ya itu ya dimanfaatkan sebaik mungkin karena itu amanah itu. Jadi kan punya kemampuan, apalagi spesialis itu kan punya kemampuan khusus. Ya dimanfaatkan sampai meninggal itu. Jangan sampai enggak gitu. Mereka dipindahkan dari istana ke kuburan, kita semua akan seperti itu. Jadi kan mungkin sekarang tempat tidur empuk, nyaman, lampunya nyala. Kita akan dipindah ke kuburan, Bapak Ibu semuanya. Ini kalimat untuk siapa? Para Kisra loh ya. Para pemimpin-pemimpin besar dunia. Mereka juga akan dipindahkan dari istana ke kuburan. Dari terang benderang tempat tidur ke kegelapan liang lahat. Setiap kita akan sampai di titik itu. Makanya saya di antara cara melembutkan hatinya itu ikut layat ngantar sampai kuburan. Kenapa? Itu melembutkan hati. Bukan cuma kalimat begini saja, tapi saya merasakan, oh kayak gini ternyata. Turun. Besok saya dibeginikan. Begitu kerasa banget itu. Masya Allah. Makanya, tapi kalau ibu-ibu ada fikih khusus nih, ibu-ibu di luar kuburan karena khawatir hatinya terlalu mudah tercapik-capik. Kalau bapak-bapak kan boleh sampai ke dalam. Mengiringi jenazah itu termasuk hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain diantara ada 6, salah satunya adalah mengiringi jenazahnya. Dari Sendauguro, Dayang dan anak-anak keganasan kutu dan cacing. Bahasanya begitu nih di dalam hadis, di dalam apa kitabnya. Yang tahu para raja itu kan apa sih yang kurang dari mereka? Dayang-dayang dilayani, tiba-tiba harus nggak ada yang layani, cuma tempat kutu dan cacing jadi teman dia. Subhanallah. Kita semua kan akan begitu, Bapak Ibu. Walaupun jangan sekarang dandan secantik mungkin, sok mlebu ya wis. Temennya ya kayak gitu, sama aja. Walaupun dengan pejabat yang sangat hebat, dengan pintar sekarang di dunia, akan sampai pada titik itu. Kemudian dari kesenangan makan dan minum ke kegelimangan kotoran dan tanah. Jadi kan sekarang kan masih bisa dengan keluarga, dengan anak-anak. Orang tadi yang saya katakan yang sugih tadi itu, Ustadz, habis maghrib saya minta izin, gitu. Mau pergi sama anak-anak ijatah malam minggu, Pak Ustadz, sama anak-anak minta makan di luar, gitu. Ya iyalah, monggo. Saya sampai ingatkan, ning waktunya orang suka yang ini loh, Pak. Akan datang waktunya kesenangan dengan anak-anak berhenti. Yang di sini dikatakan kesenangan anak-anak berhenti, makan minum dengan kegelimangan yang bagus akan digantikan dengan kotoran tanah di sekitar kita. Dari keakraban sanak kerabat ke kesunyian dan kesendirian kita sekarang. Nanti kita tidak tahu di antara kita siapa yang dulu. Ya kan? Kita sekarang bisa bersengkrama seperti ini. Masih bisa saling mengingatkan. Ada waktunya nih dengan siapapun yang duluan. Maka wajiblah yang di dunia doain yang duluan. Ini salah satu fikih yang saya sampaikan ke seluruh jamaah. Pokoknya kalau sudah pernah jamaah bareng, kalau meninggal duluan doain, jangan putus doain. Itu yang dibutuhkan mereka tuh itu. Salah satu di antara kita meninggal nanti yang dibutuhkan adalah teman-teman ini mendoakan. Kalau anak ya jelas harus mendoakan. Ketahuilah doa muslim ke muslim yang lain itu sampai Bapak Ibu semuanya. Saya mendoakan jenengan di kuburan itu sampai banget. Makanya kita berkomunitas seperti ini supaya saling mendoakan. Itu yang paling jenengan butuhkan dalam kondisi itu. Kemudian dan dari pembaringan yang nyaman ke peristirahatan yang mengerikan. Kita sama-sama tahu. Di alam kubur itu kita temannya cuma satu, yaitu amal kita sendiri. Jikalau amal kita baik, maka dia akan dalam bentuk orang yang sangat tampan, sangat baik. Kita mengatakan, siapa engkau begitu sempurna penciptaan Allah atas dirimu? Saya adalah tahajudmu, saya adalah sedekahmu, saya adalah birrul walidainmu, saya adalah
amal-amal baikmu. Tapi jikalau kita buruk amalnya, kita akan mengatakan, siapa engkau? Betapa buruk penciptaan Allah atas dirimu. Saya amalmu, saya maksiatmu, saya menyia-nyiakan waktumu dulu. Subhanallah. Kita tarik nafas Bapak Ibu. Kalau mengingat kayak gini, rasanya sedetik, semenit berlalu kok nggak dalam kebaikan, kok eman-eman. Saya kadang-kadang saya berpikir sendiri itu. Takut nih. Itu akan datang ke kita. Di Al-Quran dikatakan al-wa'id al-haq, itu pasti akan datang ke kita, nggak bisa enggak. Dan itu mungkin sebagian kita nggak 10 tahun lagi. Ya, kita sudah tua-tua kayak gini. Saya membayangkan kalau saya kayak ibu saya ya 14 tahun lagi. Nggak lama, ibu saya cuma 64 tahun. Bapak 68 nih. Tapi saya kayaknya secara genetik ikut ke ibu, Pak. Jadi saya memperkirakan ya paling dikasih segitu dah, alhamdulillah. Sekarang 50 berarti ya nggak lama lagi. 14 tahun itu nggak lama Bapak Ibu. Nih, 10 tahun itu nggak lama. Benar-benar nggak lama, sebentar. Apalagi sekarang zaman akhir masa nih. Jumat ke Jumat, Selasa ke Selasa cepat banget. Cepat banget. Cepat banget. Tahu-tahu dah Jumat lagi. Subhanallah, cepat nih. Masya Allah ya. Semoga kita semua termasuk yang dilembutkan hatinya oleh Allah nih. Kita masih lanjut nih, masih 9:30, masih cukup insya Allah nih. Lihatlah apakah mereka yang telah tiada mendapatkan perlindungan dan keagungan dari kematian dan dapat menjadikan selainnya sebagai tirai dan tameng. Lihatlah, Allah berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 98. Quran surah Maryam ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Kata Allah Maryam 98. Betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sebelum kita semua. Betapa banyak umat-umat sebelum kita tahu binasa mereka. Sekuat apapun, kaum Ad kuat, Fir'aun kuat, Namrud kuat, binasa semua, itu fakta. Jadi kata Allah, wa kam, berapa banyak? Kam itu menunjuk berapa banyak nih. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Berapa banyak umat-umat sebelum kita dibinasakan, sekuat apapun mereka. Ya, kita punya presiden Pak Soeharto meninggal, Pak Soekarno meninggal, ya kan? Kita tadi lewat situ, saya lewat Kemusuk Pak tadi. Saya di sini dulu lahir pemimpin 30 tahun, Masya Allah gitu. Tapi juga meninggal dunia. Dikatakan hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rijsa, kata Allah. Apakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka atau mendengar bisikan mereka? Maksudnya gini Bapak Ibu, begitu jenengan meninggal terputus total. Sampai Rasul dikatakan, coba sekian banyak orang-orang yang meninggal sebelum engkau Muhammad, adakah kau mendengar mereka, mendengar bisik-bisik mereka? Kita nggak mendengar, ya nggak? Artinya sudah selesai. Imam Ali mengatakan hari ini adalah hari beramal bila hisab. Hari ini jadikan hari untuk beramal, nggak ada hisab. Jadi kan nggak dihisab kok sekarang. Arab ngamal orang ngamal terserah jenengan. Nggak ada yang kalau jenengan nggak sholat tahajud kemudian dimarahi dihukum, kan nggak ada. Nanti akan ada waktu hari hisab bila amal. Adanya cuma dihisab, nggak ada amal. Maka dikatakan ada coba satu nggak jenengan bapak yang jenengan kurungu Pak Edi aku pengen ngopi meneh yo ndek ben bapak yang jenengan, kan enggak. Ya enggak. Nek ono malah jenengan melaju. Ya enggak. Kalau ada yang seperti itu, ada nggak kisah katanya kalau malam Jumat datang itu jin korin namanya. Jin korin itu jin yang menemani kita sepanjang hidup. Itu ketika kita mati dia masih mengetahui jejak-jejak kita, sehingga kadang-kadang dia goda manusia dengan mbahmu ki lho pengen ngopi kopine sing koyo ngene iki ndek ben. Itu tuh jin, jangan dituruti yang kayak gitu. Orang sudah ke sana sudah nggak bisa balik sama sekali. Nggak ada istilah kok jalan-jalan malam Jumat datang ke kita, nggak ada. Ibu-ibu katanya, saya mau ke belakang takut bapakku meneh. Nggak ada kayak gitu nih. Kakak saya perempuan tuh ada yang kayak gitu, ketakutan. Mbak nih, jenenganku pripun toh. Nggak ada, balik lagi gitu. Quran surah Maryam ayat 98. Gitu. Maha suci zat yang menyendiri dengan sifat keperkasaan dan kepenguasaan dan mendominasi kekuasaan dan keabadian. Bapak Ibu semuanya. Gitu. Seberapa kuasa pun kita hari ini, ketahuilah penguasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil akhir dikatakan mana raja-raja dunia. Allah akan berfirman dikatakan di depan raja-raja dunia, mana raja-raja dunia? Akulah sekarang rajanya. Jadi
Ini peringatan supaya kita nggak punya sedikit pun sifat sombong. Siapapun jenengan, sekaya apapun jenengan, sehebat apapun jenengan, gelar jenengan setinggi apapun, nggak ada peluang untuk sombong sedikit pun. Allah disebutkan di sini, dialah yang berkuasa penuh dan mendominasi penuh. Dan di antara cara dominasinya adalah dengan mematikan yang bersangkutan. Dia tundukkan berbagai jenis ciptaan dengan kebinasaan yang telah tertulis atas diri mereka. Setiap kita sudah ditulis. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Setiap kita penciptaannya di perut dalam ibu kita 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian jadi alaqah. Kemudian jadi mudghah, segumpal daging yang kayak lintah itu. Menurut ilmu kedokteran ada perkembangannya Pak Edi. Kalau dulu kan kita menghitung 120 hari nggih. Berdasarkan hadis tadi yang saya bacakan, itu kan 40 berarti ditiup itu setelah 120 hari, 4 bulan. Tapi ilmu kedokteran sekarang kalau nggak keliru saya baca di 40 hari atau 42 hari. Makanya menggugurkan itu fikih berubah Pak. Kalau dulu kalau di bawah 120 hari itu tidak dihitung sebagai manusia perilakunya. Tapi kalau nggak salah sekarang 42 hari itu dihitung sebagai perilaku manusia. Karena ada hadis lain yang mengatakan 40 hari, ya 40 hari yang 3 itu. Walaupun sekali lagi ini ada perbedaan pendapat di kalangan dunia medis nih. Saya baca dunia medik yang terakhir itu mengatakan lebih cenderung ke 40 itu bukan 40 tambah 40 tambah 40 bukan, tapi 40 di hari 40 itu sudah tercipta sampai segumpal daging. Jadi setetes mani bercampur dengan ovum kemudian menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging yang bahasa dagingnya itu daging yang bisa dicokot istilahnya gitu. Ya, mungkin yang dokter lebih paham lah. Ya. Bahwa ilmu kedokteran itu luar biasa untuk menerjemah masalah itu. Ya. Nah, pada saat itu summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat, langsung ditulis 4 hal, ya kan? Tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, tentang nasibnya dia di surga atau neraka pun rampung itu. Jadi walaupun dia raja, kebetulan dia ditulis jadi raja. Nggak perlu juga dia terlalu berbangga. Ngapain? Demikian yang miskin, kebetulan yang ditulis jadi miskin. Supaya Pak, nggak terlalu bersedih. Nanti lihat di dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-21, 22, 23. Quran surah Al-Hadid 21, 22, 23 tentang ini. Ini tentang bahwa masing-masing kita itu sebenarnya hanya jalani takdir saja. Allah mengabarkan ini supaya kita tuh jangan terlalu sedih dari yang terluput. Pengen tuh anak soleh dilalai anak pecicilan misalnya, ya memang ditulisnya begitu sama Allah. Demikian juga jangan terlalu bersukaria dengan apa yang didapat. Kebetulan dengan ditulis begitu. Saya ditulis misalnya jadi pendakwah. Kebetulan saya ditulis jadi pendakwah. Bukan karena pintar. Memang Allah tulis saya jadi pendakwah. Sudah. Jangan ditulis jadi kaya. Mungkin kalau jangan ditulis jadi miskin rakuat. Jadi kita hargai yang miskin. Saya kalau pada posisi dia belum tentu kuat. Sebaliknya yang miskin. Ada kan orang miskin pengen jadi kaya, kemudian diletakkan jadi raja 1 hari, nggak mau tuh dia. Saya pengen jadi miskin lagi, nggak kuat saya. Karena Pak, ternyata hisapnya panjang banget. Nggak mau, saya nggak jadi. Mungkin dino jadi raja wis. Saya jadi orang balik lagi aja. Nah, orang kadang-kadang diberi makomnya masing-masing. Maka apapun yang jenengan terima hari ini, itulah yang digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke. Mungkin ini untuk Tamasya Gading Aryat kita cukupkan sekian dulu. Oke. Kita nanti masuk ke bab tentang sholat. Kalau prakteknya sebentar insya Allah. Teorinya saya sampaikan dulu. Jadi hari ini kita belajar teori umumnya dulu Pak Edi. Nanti lengkapnya di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini saya matiin dulu. Kalau enggak nanti enggak cukup storage-nya.